warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romdoni. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul tentang kesadaran hukum terhadap korupsi di Indonesia. Meskipun korupsi telah diatur dalam undang-undang serta perangkat penegak hukumnya, namun kenyataannya saat ini korupsi sering terjadi di Indonesia. Mengapa korupsi sering terjadi? Karena kurangnya kesadaran hukum yang ditanamkan dalam diri setiap manusia. Kesadaran hukum harus kembali ditingkatkan, karena sejatinya kalau orang sadar dan taat pada hukum, maka potensi pelanggaran hukum seperti melakukan tindak pidana korupsi tidak akan terjadi. Kesadaran hukum dapat menjadi upaya yang berfungsi secara preventif untuk mencegah seseorang melakukan korupsi. Jika kita membahas tentang kesadaran hukum, maka menurut Kelma dan Brigham bahwa terdapat 3 proses atau tingkatan untuk mengukur kesadaran hukum dan perubahan perilaku individu dalam lingkungan sosial. Yang pertama yaitu kesediaan. Pada pendekatan ini, seseorang akan sadar hukum dan menjadi taat terhadap hukum karena disebabkan oleh kesediaan seseorang. Tingkat kesediaan ini hanya muncul karena takut kepada penegak hukum, seperti takut pada polisi dan penyidik KPK. Jadi bagi seseorang, kesadaran hukum ini hanya sebatas pada penegak hukum. Kalau tidak ada penegak hukum yang mengawasi, maka dia akan kembali melakukan pelanggaran. Yang kedua ada identifikasi. Tingkat kesadaran hukum identifikasi ini sudah lebih baik dibandingkan kesadaran hukum yang pertama tadi. Pada kesadaran identifikasi ini, individu atau pihak yang memiliki tingkat kesadaran ini sudah mampu mengidentifikasi perbuatan beserta konsekuensinya, sehingga dia menyadari bahwa dia mampu mengidentifikasi bahwa perbuatan tersebut tidak baik. Dia sudah mampu menyadari dan mengidentifikasi bahwa tindak korupsi sangat merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Yang ketiga ada internalisasi. Pada tingkat kesadaran internalisasi ini, seseorang sudah berada pada tataran kesadaran hukum total dan nilai. Tidak hanya mampu mengidentifikasi suatu nilai, namun sudah mampu melakukan proses internalisasi. Nilai-nilai yang terkandung sudah mampu teraktualisasi dalam perbuatan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.